Film berlatar di Jepang. Di suatu kota pinggiran Tokyo, terlihat wanita dewasa bernama Rinko, yang mana dia ingin tinggal sementara di rumah temannya. Dia menelpon temannya, bernama Yaya Chimori yang tinggal bersama anaknya, yaitu Panjul. Rinko memberitahu Yaya jika dia sudah dekat. Kemudian Yaya menyuruh Panjul untuk menjemput Rinko. Tak lama kemudian, Panjul pun menemui Rinko. Rinko saat itu terkejut melihat Panjul yang kini sudah tumbuh dewasa, dan dia sedikit lupa dengan Panjul yang dahulu masih bocah. Kemudian Panjul membawa koper Rinko dan mengantar ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Rinko disuguhkan teh sari wangi dan berbincang kembali oleh Panjul. Rinko menanyakan tentang kegiatan Panjul saat ini. Panjul pun mengatakan jika dia saat ini tidak terlalu sibuk karena dia bekerja freelance yang tidak terlalu sibuk, yang mana jika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia pun kembali ke rumah. Lalu Rinko menawarkan Panjul pekerjaan lain, yang mana pekerjaan itu di bidang pinjol ilegal, yang mana penghasilannya akan banyak jika dia mempunyai banyak nasabah. Yaya menyuruh Panjul agar menerimanya karena potensinya cukup bagus. Panjul pun segera mempertimbangkan hal itu dan akan segera memberi kabar ke Rinko. Rinko sangat menanti jawaban Panjul agar segera bergabung dengan perusahaannya. Malam harinya, Rinko sedang memantau nasabahnya, yang mana perputaran pinjaman online ini masih bagus. Sementara di sisi lain, Panjul yang sedang membaca buku primbon togel merasa gelisah dan memikirkan Rinko yang baheno, demplon dan semok itu, yang membuat dirinya berfantasi dan melakukan pencekikan terhadap ular kasurnya sendiri, alias Kolai. Rinko yang sedang merekap data, tiba-tiba libidonya naik, yang membuat dia meremas bakpao kembarnya sendiri. Tak lama kemudian, Panjul membawakan teh untuk Rinko, si demplon semok. Rinko pun senang melihat Panjul yang begitu perhatian kepadanya, karena sudah lama dia tidak mendapatkan perhatian seperti ini. Dan wanita mana yang tidak meleleh jika diberi perhatian oleh lelaki berondong? Panjul pun tidak keberatan dengan hal ini, karena sudah wajar jika tamunya diberikan kenyamanan dan perhatian lebih untuk hormati Rinko sebagai teman ibunya. Tak lama kemudian, Yaya pun datang, memberitahu jika Rinko harus istirahat agar tidak stres dengan pekerjaannya. Rinko menikmati makan malam bersama Yaya dan Panjul. Di sela makan malam itu, Yaya menanyakan kembali tentang tawaran kerja untuk Panjul. Anaknya Rinko mengatakan jika pekerjaan itu selalu terbuka untuk Panjul karena perusahaannya itu masih membutuhkan tenaga kerja khususnya laki-laki. Panjul pun sangat senang dan antusias sekali karena Rinko memikirkan masa depannya dan dia ingin segera cepat bekerja dan bisa bersama dengan Rinko. Yaya pun berterima kasih kepada Rinko karena sudah mau memberikan peluang yang bagus kepada anaknya Panjul. Rinko tidak masalah dengan hal itu. Dialah yang seharusnya berterima kasih kepada Yaya karena Yaya sudah menerimanya untuk tinggal sementara di sini, dan juga Yaya sudah dianggap Rinko sebagai keluarga olehnya. Setelah makan malam itu, Panjul yang sedang membaca buku Kama Sutra didatangi Rinko yang membawa bir Chongyang untuk menemani malam yang panjang ini. Rinko merasa kesepian sekali. Dia ingin mengobrol dengan Panjul agar kesepiannya ini hilang. Panjul pun merasakan hal yang sama. Akan tetapi Panjul yang berjiwa muda ini tidak menyiakan kesempatan emas ini, karena ular kasurnya sudah lama berontak. Dia pun menggarap goa keramat Rinko yang sudah lama tidak diterima. Pagi harinya, terlihat Panjul dan ibunya Yaya sedang menikmati sarapan pagi. Panjul bertanya pada ibunya, kemana Rinko yang belum terlihat untuk sarapan? Yaya mengatakan jika Rinko masih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia belum bisa keluar untuk sarapan bersama. Panjul pun prihatin dengan Rinko, karena dia sangat loyal sekali dalam pekerjaannya itu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Rinko yang nampak lelah dengan pekerjaannya itu, karena dia harus merekap keuangan nasabah, baik itu peminjaman maupun pembayaran. Kemudian Rinko pun menemui Panjul, seperti biasa jika dia sedang lelah. Panjul lah penyemangat dan mengobati rasa lelahnya itu. Rinko meminta bantuan Panjul jika dia sedang kesulitan dalam pemrograman. Panjul dengan senang hati membantu Rinko. Pagi harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, mereka pun kembali menikmati sarapan pagi. Setelah itu Yaya izin pergi ke pasar. Dia ingin membeli kebutuhan bulanan yang kini sudah habis. Yaya meminta Rinko untuk menjaga Panjul, karena Panjul sering kesepian jika ditinggal dirinya. Ada kesempatan emas lagi. Panjul pun mengajak Rinko untuk goyang karawang. Namun Rinko saat ini menolaknya.
karena dia takut kalau keseringan digabrut, goanya akan longsor. Panjul memaksa Rinko untuk menyerahkan daging mentahnya itu. Akan tetapi Rinko tetap menolak dan pergi. Panjul yang sudah lapar akan cimolnya Rinko. Dia pun mengejar dan langsung mencicipi kue moho milik Rinko itu. Beberapa waktu pun berlalu, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Karena urusannya sudah selesai, Rinko pun pamit kepada Panjul. Dia akan kembali pulang ke rumahnya. Meski berat perpisahan ini, namun pertemuan mereka sangat berarti. Apalagi Panjul yang bangor ini sangat bertenaga yang membuat Rinko merasa puas. Dan film pun selesai.